Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC Indonesia, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kali ini kita akan mengabarkan ya satu berita dari Vatikan Roma ya. Jadi di sini ada sebuah berita tentang skandal seks yang menimpa katedral yang ada di Inggris, tepatnya di kota Newcastle ya, di mana ya ada terjadi pesta seks yang dilakukan oleh katedral tersebut selama masa lockdown COVID. Ya, jadi Vatikan mencium dan sedang menyelidiki kasus tersebut. Jadi ini adalah skandal pesta seks yang sudah sangat sering kita dengar terjadi di ya, kekristenan Katolik ya. Sebelumnya sudah ada negara-negara lain dan kali ini Inggris juga ikutan ya. Jadi sebelumnya kita juga tahu ada pesta-pesta seks, bahkan ada yang sampai gay, ada yang lakukan itu di altar dan sebagainya. Sangat sering kita mendengarkan berita-berita seperti itu dan ini kembali terjadi kali ini di Inggris ya. Jadi saya tampilkan dulu supaya jangan dibilang ini fitnah ataupun hoax ya, karena teman-teman kita di sebelah suka sekali membuat fitnahan-fitnahan seperti itu. Oke, di sini dari Reuters ya, saya rasa ini sudah sangat kredibel ya. Ini adalah media yang disupport oleh pemerintah Rusia. Vatican investigating sex party in cathedral. Ya. Before taking his own life over sex abuse allegation, a British priest report organized a lockdown defying orgy. The Catholic Church is investigating allegation of sex party that took place at Santo Maria Cathedral in Newcastle while the rest of the UK was under strict lockdown rule. The Sunday Times report the probe is part of wider Vatican inquiry into the diocese. Ya, jadi jelas sekali selama 2019 ya, ada dugaan sejak COVID itu menjangkit Eropa dan terjadi lockdown, terjadi pesta seks di katedral. Ya, di sini juga media milik katoliku.com ya. Saya rasa teman-teman kalau udah lihat katoliku.com, Anda sudah tahu bahwa ini adalah media dari kawan-kawan kita Katolik. Ya, kalau mereka sudah tulis, tentu saja ini sudah valid berita tersebut ya. Vatikan selidiki lockdown seks party di pemukiman dekat Katedral Inggris. Vatikan sedang menyelidiki dugaan pesta seks yang dikatakan telah terjadi di Katedral Inggris selama penguncian COVID-19, menurut sebuah laporan. The Sunday Times mengatakan klaim tersebut dilihat sebagai bagian dari penyelidikan atas keadaan seputar pengunduran diri Robert Breer, mantan uskup Hexham dan Newcastle yang mengundurkan diri bulan lalu. Tidak ada indikasi bahwa Breer menghadiri dan mengetahui dugaan peristiwa pelanggaran aturan di dalam properti yang bersebelahan dengan Katedral Santo Mary di Newcastle di timur laut Inggris. Sejumlah keluhan diajukan oleh individu di dalam keuskupan setelah informasi terungkap tentang pesta seks yang terjadi di tempat tinggal para imam yang terhubung dengan Katedral Newcastle, kata seorang sumber keuskupan kepada Sunday Times. Pastor Michael McCoy diduga mendekati banyak umat dan bertanya, apakah mereka ingin menghadiri pesta di katedral, kata seorang sumber. McCoy, umur 57 tahun, kemudian meninggal karena bunuh diri pada April 2021. Hanya 4 hari setelah mengetahui dia sedang diselidiki oleh otoritas Inggris atas tuduhan sejarah pelecehan seks anak ya. Jadi dia bunuh diri karena dia sedang viral tentunya ya. Karena sedang diselidiki oleh otoritas Inggris. Artinya ini penegak hukum di Inggris, bukan dari Vatikan ya. Jadi kalau sudah penegak hukum Inggris yang bergerak, tentu saja sangat susah untuk bisa ditutupi. Dan ini adalah aib ya, seorang pastor melakukan seks, ya, pelecehan seks kepada anak-anak. Jadi dia memilih mengakhiri hidupnya daripada menanggung rasa malu dan bertanggung jawab. Terus ini ya, kabar pesta seks yang dilakukan di Katedral Inggris ternyata sampai ke telinga Vatikan. Mereka akan melakukan penyelidikan terkait kasus asusila ini. Vatikan akan menyelidiki rumor pesta seks yang dilakukan di Katedral Newcastle, Inggris, Saint Mary. Pesta seks diduga dilakukan selama masa lockdown COVID-19. Ya.
Sejumlah orang pun disebut menyampaikan komplain kepada mendiang kepala katedral Newcastle, Pastor Michael McCoy, yang mendekati mereka untuk menghadiri pesta seks itu ketika ada larangan berkumpul selama lockdown berlangsung. Ya, jadi semua sama berita-berita tersebut. Ya, jadi inilah yang kembali terjadi, dan sekali lagi ya kita berharap bahwa ya kebenaran itu bisa diungkap ke publik, jangan disembunyi-sembunyikan, karena kita sering melihat ada beberapa berita itu diredam, disembunyikan, dibungkam ya. Jangan sampai ada lagi pembungkaman-pembungkaman atas berita-berita yang terjadi di seluruh dunia. Apalagi ini adalah satu berita yang cukup menggemparkan ya, terjadi pesta seks di kediaman para imam yang ada di Newcastle, Inggris. Ngeri kawan-kawan, ngeri ya. Dan ini bukan kali pertama sebenarnya skandal seks itu terjadi di kekristenan Katolik Roma. Ya, sudah sangat sering kita mendengar skandal-skandal tersebut, dan kita harap ya ini akan menjadi skandal terakhir, jangan ada lagi skandal-skandal berikutnya. Walaupun ya kita nggak bisa pungkiri, kadang-kadang skandal itu terjadi beberapa tahun lalu dan baru terungkap di masa sekarang. Kayak ini kan sebenarnya terjadi waktu di zaman lockdown, baru terungkap sekarang. Ngeri kawan-kawan ya, sangat ngeri. Dan mau gimana lagi? Sekali lagi kita katakan ya, yang namanya pastor di kekatolikan dan juga suster itu, waduh, berat kawan. Jadi mereka itu berat. Godaan mereka itu sangat tinggi. Bayangkan, bayangkan mereka tidak boleh menikah, tidak boleh berhubungan seks. Sementara manusia itu ada yang namanya nafsu syahwat. Kalau Anda tinggal di hutan sendirian atau di pulau terpencil sendirian, mungkin Anda bisa kontrol, mau nggak mau gitu kan. Nggak ada lawan jenisnya. Tapi yang mereka hadapi gimana? Mereka bertemu dengan lawan jenis. Ya. Pastor ini ketemu dengan suster. Mereka ngobrol setiap hari. Dan kita tahu, dari sering ngobrol, ya, dari sering berinteraksi, lama-lama bisa timbul yang namanya perasaan. Jadi perasaan itu kan timbul dari interaksi yang intens dan rasa saling mengerti. Sehingga muncul ketertarikan. Jadi kadang kasihan kalau kita lihat. Mereka ketemu dengan suster-suster yang notaben, ya suster itu kan masih banyak juga yang muda. Bukan semua suster itu tua kan gitu. Masih banyak yang tentu saja secara visual itu menarik. Ya. Jadi serba salah. Kalau dibuat nggak ada lawan jenis, nanti jadi LGBT gitu kan. Kalau ketemunya dengan yang sejenis terus, bahaya juga gitu. Itulah kenapa ya ada petisi yang meminta bahwa pastor itu boleh menikah, yang dimulai dari Jerman ya. Kemarin itu Katolik Jerman melalui dia punya uskup agung ya, itu yang di Munchen itu sudah meminta kalau bisa diperbolehkanlah pastor untuk menikah. Karena bahaya juga kalau enggak. Kasihan pastor-pastornya itu. Tunggu ya, saya bukakan dulu datanya biar teman-teman lihat. Pastor Jerman minta pastor menikah. Oke, kita lihat ya datanya. Oke, ini ya. Ini dari DW ya. Kalau dari DW saya rasa teman-teman sudah sangat jelas kredibilitasnya. Oke, kita lihat ya ini beritanya. Kardinal Jerman minta larangan menikah bagi pastor Katolik dihapus ya. Jadi kalau bisa diperbolehkanlah pastor itu menikah nih ya. Kardinal Reinhard Marx, uskup agung di kota Munchen, Jerman, meminta gereja Katolik untuk mempertimbangkan mengakhiri wajib selibat bagi para pastor dengan mengatakan bahwa mereka harus diizinkan untuk menikah jika mereka menginginkannya. Akan lebih baik bagi setiap orang jika ada kemungkinan bagi pastor untuk selibat atau untuk menikah, kata Kardinal Marx dalam sebuah tulisan yang diterbitkan di Harian Nasional Jerman, Süddeutsche Zeitung, hari Kamis. Untuk beberapa pastor akan lebih baik jika mereka menikah. Bukan hanya untuk alasan kehidupan seksual, tetapi itu akan lebih baik bagi kehidupan mereka. Dan mereka tidak akan begitu kesepian, kata Kardinal Marx. Dia menambahkan, saya pikir banyak hal yang berlaku saat ini tidak dapat berlaku terus seperti itu. Skandal pelecehan seksual gereja Katolik.
Keuskupan Agung yang dipimpin oleh Kardinal Marx belakangan jadi fokus dari laporan independen yang menyoroti pelecehan seksual yang terjadi beberapa dekade oleh para pastor. Laporan tersebut antara lain memberatkan Paus Emeritus Benedictus ya ke-16, mantan Uskup Agung Munchen yang disebut telah gagal mengambil tindakan terhadap 4 tersangka pelaku pelecehan seksual. Kardinal Marx sendiri juga dituduh tidak mengambil tindakan memadai dalam isu itu. Pada tahun 2021, Kardinal Marx mengajukan permohonan mengundurkan diri kepada Paus Fransiskus karena kegagalan institusional dan sistematik gereja dalam menangani skandal pelecehan seksual anak. Namun Paus Fransiskus menolak permohonan itu dengan mengatakan bahwa ia harus terus menjalankan jabatannya dan membantu mendorong reformasi. Jadi memang kasihan ini ya, Kardinal Reinhard Marx ini. Waktu itu banyak sekali skandal-skandal yang terjadi di Jerman ya tahun lalu ini. Februari 2022 ya. Ada skandal tahun 2021 sehingga Reinhard Marx ini merasa dia gagal sebagai seorang pemimpin, seorang kardinal ya, dia gagal dan meminta pengunduran diri, tetapi ditolak. Ya, ditolak permohonannya. Dan dia mengatakan solusi ya agar tidak lagi terjadi pelecehan seksual dalam jumlah besar ini, kalau bisa diperbolehkanlah yang namanya pastor ya dan juga orang-orang di dalam gereja itu untuk menikah. Ini DW ya, kalau ini DW ya, ini dari Jerman punya media ya, media dari Jerman. Kardinal Jerman minta wajib selibat bagi pastor dihapus ya sama ini orangnya ya. Jadi terlalu banyak skandal pelecehan seksual di gereja Katolik yang benar-benar itu terjadi gara-gara apa? Gara-gara yaitu gara-gara mereka itu nggak bisa menahan nafsunya. Mungkin ada sebagian orang bisa, tapi kan sebagian nggak bisa. Itulah kenapa dikatakan biarkanlah ya mereka ini memilih mau menikah atau tidak. Biarkanlah mereka punya kebebasan dalam memilih hal tersebut. Karena kalau nggak kasihan. Kalau yang nggak bisa tahan ya lebih bagus dia menikah. Daripada nanti dia melampiaskan nafsunya itu dengan melakukan pelecehan. Dan itu akan mencoreng, memalukan bagi kekristenan. Jadi sebenarnya yang ditawarkan Reinhard ini adalah solusi kan begitu. Karena memang kalau kita lihat di ajarannya sendiri, tidak menikah itu kan pilihan hidup. Tidak menikah itu kan pilihan hidup gitu. Jadi janganlah langsung divonis, dibatasi, semua tidak boleh menikah. Kan kasihan mereka. Apalagi kita tahu ya, ada sebagian pastor-pastor, sebagian suster ini, sebenarnya dia nggak pengen jadi pastor, tapi dari kecil dia dilatih jadi pastor. Mereka ini ya kebanyakan adalah anak-anak dari panti asuhan yang dikelola oleh yayasan-yayasan Katolik. Jadi dari kecil mereka dilatih untuk jadi pastor. Waktu kecil mereka impiannya, oh ya saya pengen jadi pastor. Karena saat dia kecil belum ada nafsu seksnya. Saat dia tumbuh remaja, ya dia sudah mulai ada nafsu seks, kan bahaya gitu. Itulah kenapa kalau saya ya secara pribadi saya setuju saja, tapi ini kan kembali lagi ini rumah tangganya Katolik, ya rumah tangganya Vatikan. Biarkanlah mereka yang mengurusnya, kalau kita bagian memberitakan saja ya. Jadi sekali lagi terjadi lagi skandal seks dan ini benar-benar membuat setiap tahun ada saja gitu. Setiap tahun ada saja skandal-skandal yang terungkap terjadi di kekatolikan. Dan saya rasa harus ada tindakan tegas ya untuk hal seperti ini agar jangan lagi terulang. Ya, karena selalu skandal-skandalnya itu skandal seks. Entah kenapa gitu. Jadi ini adalah satu hal yang sungguh memalukan. Apalagi kan mereka ini pemuka agama. Itulah harus dicarikanlah solusi. Saya yakin ya, yang namanya orang itu pasti akan selalu dicobai oleh iblis. Digodai lah. Pasti akan terus digodai. Apalagi mereka ini kan pemuka agama. Kemungkinan untuk digodainya lebih besar. Ya, bukan kemungkinan. Jadi istilahnya apa ya? Rajuan godaannya itu jadi lebih besar. Dibandingkan orang yang udah bejat gitu. Kayak Wak Donat misalnya gitu kan. Dia memang udah bejat. Ngapain lagi? Iblis menggodai dia. Nggak perlu digodai, mereka udah teman. Jadi yang digoda ini selalu pemuka-pemuka agama yang masih istilahnya pemikirannya lurus-lurus. Nah, jadi kasihan mereka. Kalau saya sih bilangnya, ya tolong dicarikan solusi saja, biar tidak terjadi lagi pelecehan-pelecehan seperti ini yang akan mempermalukan agama itu. Terus harus ada tindakan keras ya, jadi misalnya dipecat, atau ada permohonan maaf kepada korban-korban, ada istilahnya dibereskan lah.
biar semua clear. Jadi itu saja sih dari saya ya. Semoga berita ini bisa menjadi tambahan informasi buat teman-teman. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di berita-berita kita berikutnya.